hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di atas tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di pelajaran 11. Saat ini kita akan membicarakan tentang puji-pujian di hari kelahiran Yesus yang diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 20. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, pelajaran berkenaan dengan hari di mana Engkau lahir. Kami mau bersyukur untuk banyak hal yang boleh kami terima, berita sukacita. Terlebih lagi kami bisa belajar banyak tentang kasih Tuhan yang tiada taranya. Tolong kami Bapa supaya kami bisa mengerti pelajaran pada pagi hari ini. Karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bicara mengenai para gembala. Bagaimana para gembala itu memuji Tuhan, memuji Allah telah mereka didatangi oleh ribuan bala tentara surga. Kalau adik-adik baca di situ ayat 13, para bala tentara surga yang kemudian datang kepada para gembala dan memberitakan tentang kesukaan besar, katakan lahir juru selamat bagi umat manusia. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kemudian ayat 13 mengatakan bagaimana bala tentara itu memuji Allah dengan syair yang luar biasa. Dikatakan katanya syairnya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita melihat di sini bagaimana kemudian ketika bala tentara surga itu kemudian pergi, ayat selanjutnya dikatakan bahwa para gembala mulai untuk bersiap pergi menemui Maria dan Yusuf di Bethlehem. Dan kemudian ayat 17 sampai 20 kita melihat bagaimana kemudian para gembala itu mendatangi dan bertemu dengan Maria dan Yusuf. Ada seorang bayi yang kecil dibungkus dengan kain lampin. Dan kita bisa melihat di sini setelah menemui Yusuf dan Maria, para gembala itu kembali pulang. Dan ketika mereka pulang, mereka memuji dan memuliakan Allah. Karena apa? Karena apa yang mereka temui itu sesuai dengan yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka. Nah, adik-adik, kita melihat di sini bagaimana para gembala itu memuji dan memuliakan Tuhan luar biasa. Nah, apakah adik-adik juga suka memuji Tuhan? Ketika adik-adik mendengar berita kesukaan besar, sudah lahir bagi kita seorang juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Ketika adik-adik mendengar berita itu, apakah adik-adik bersuka cita? Apakah adik-adik kemudian
memuji nama Tuhan dengan pujian-pujian yang luar biasa. Kalau adik-adik melihat ada banyak judul lagu, ada Holy Night dan sebagainya, itu bagaimana setiap orang diajak bergembira dengan kehadiran seorang bayi. Saya mengajak adik-adik bersukacita karena berita kelahiran Yesus merupakan berita yang membawa damai sejahtera. Mari adik-adik, untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan penjelasan dari Pastor Amos. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Lukas 2 ayat 13 sampai 20. Tema yang akan kita renungkan adalah puji-pujian bagi Tuhan. Di ayat 13 dan 14, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini malaikat Tuhan memuji Tuhan, memuji Allah. Malaikat Tuhan itu memuji Allah bersama bala tentara surga yang banyak jumlahnya itu. Ada dua hal yang dipujikan malaikat dan bala tentara surga kepada Allah, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah. Bayi Yesus itu adalah kemuliaan bagi Allah. Bayi Yesus itu membuat Allah dipuji di tempat yang tertinggi, di surga, oleh malaikat dan oleh bala tentara surga. Dari konteks Alkitab pula kita mengetahui bayi Yesus membawa damai sejahtera bagi umat manusia di bumi. Damai sejahtera yang didatangkan Allah di bumi melalui bayi Yesus ini, melalui Yesus ini, membuat Allah dipuji di tempat yang tertinggi, di surga, oleh malaikat dan bala tentara surga. Di ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Setelah di ayat 13 dan 14, malaikat Tuhan dan bala tentara surga memuji Allah. Di ayat 20 ini, gembala-gembala di padang memuji dan memuliakan Allah. Firman Tuhan ini mengatakan gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apakah yang dikatakan kepada gembala-gembala ini? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dari konteks nas ini kita mengetahui gembala-gembala ini kemudian mengetahui dengan mata kepala mereka sendiri seorang bayi telah lahir di kota Daud. Dan mereka juga melihat sendiri bayi yang lahir di kota Daud itu dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Persis sebagaimana dikatakan oleh malaikat Tuhan. Tersirat dari ayat-ayat di nas ini, kita bisa melihat gembala-gembala itu bereaksi sebagai berikut setelah mereka mengalami sendiri apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu adalah apa yang sungguh-sungguh terjadi. Dari mereka memuji dan memuliakan Allah, kita bisa merasakan gembala-gembala ini kemudian menganggap setiap apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan adalah benar adanya, sebagaimana mengenai bayi yang lahir di kota Daud dan mengenai bayi yang dibungkus oleh lampin dan berada di palungan. Jadi ketika gembala itu mendengar di ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maka gembala itu menangkap dengan sepenuh hati mereka bahwa berita ini adalah kesukaan yang luar biasa. Bukan hanya itu, di ayat 11,
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Gembala-gembala itu menangkap seluruh perkataan malaikat Tuhan itu sebagai kebenaran. Termasuk bayi ini adalah juru selamat. Termasuk bayi ini adalah Tuhan. Dengan jelas kita melihat bahwa bayi Yesus yang adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi seluruh umat manusia, membuat Allah dipuji dan dimuliakan di bumi, yang dalam konteks ini adalah oleh gembala-gembala di padang, pada konteks hari ini adalah oleh kita semua orang-orang yang percaya pada Tuhan. Demikian pula kenyataan yang dipercaya oleh para gembala itu, bahwa bayi Yesus adalah juru selamat bagi para gembala itu sendiri dan bagi umat manusia, membuat Allah dipuji dan dimuliakan di bumi. Dalam konteks itu adalah dimuliakan dan dipuji oleh gembala-gembala di padang. Dalam konteks kita hari ini, dimuliakan dan dipuji oleh seluruh orang-orang yang percaya pada Tuhan. Puji-pujian yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dan bala tentara surga kepada Allah di ayat 13 dan 14 tadi. Puji-pujian yang disampaikan oleh gembala-gembala di padang di ayat 20 tadi mewakili puji-pujian yang disampaikan seluruh ciptaan Tuhan, baik di surga maupun di bumi, kepada Tuhan. Sebagaimana disampaikan di Mazmur 145 ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita yang menciptakan kita, yaitu untuk kita semua, untuk seluruh ciptaannya, untuk seluruh penghuni surga dan bumi, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Demikianlah renungan kita kali ini mengenai siapa saja yang dikehendaki oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan apa sebabnya Tuhan itu layak dipuji, layak dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Saya akan memulai bagian penerapan ini dengan kita bersama-sama melihat bagian terakhir dari ayat 14, yaitu di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa semakin banyak manusia yang berkenan kepadanya, berkenan kepada Allah, maka semakin dahsyat pujian yang disampaikan kepada Allah, baik di surga maupun di bumi. Pertanyaan untuk penerapan yang pertama ini adalah, apakah Anda termasuk yang berkenan kepada Allah? Salah satu penafsiran dari frasa berkenan kepada Allah adalah mereka yang percaya kepada bayi Yesus itu. Mereka yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Anda termasuk di antara mereka yang percaya bahwa bayi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Anda menambah semaraknya puji-pujian bagi Allah, baik di surga maupun di bumi? Pertanyaan penerapan kedua adalah, apakah Anda termasuk yang dipakai Allah untuk membawa jiwa-jiwa agar mereka berkenan kepada Allah? Kalau orang yang berkenan kepada Allah tadi adalah orang yang percaya Yesus, bayi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka di sini yang dimaksud dengan Anda dipakai Allah untuk membawa jiwa-jiwa agar mereka berkenan kepada Allah adalah, apakah Anda memberitakan akan pekerjaan Yesus di dalam kehidupan Anda kepada orang lain, sehingga orang itu boleh menerima berita Injil Yesus.
sehingga Roh Kudus bekerja di hati orang termaksud yang membuahkan orang itu percaya bahwa bayi Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga orang itu berkenan kepada Allah yang akan membuat semakin semaraknya pujian kepada Allah baik di surga dan di bumi. Rasul Paulus di Roma 15 ayat 13 memberitahukan bagaimana Anda dapat termasuk di dalam orang yang berkenan kepada Allah. Bagaimana Anda dapat termasuk di dalam orang yang dipakai Allah untuk membawa jiwa-jiwa agar jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan ini mereka boleh berkenan kepada Allah. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam konteks surat Roma maupun di dalam konteks Alkitab, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa untuk berkenan kepada Allah, untuk bisa termasuk di dalam orang yang dipakai Allah untuk membawa jiwa-jiwa baru agar mereka berkenan kepada Allah, diperlukan iman. Dengan kata lain, apakah Anda memiliki iman? Apakah Anda percaya kepada Tuhan sehingga Roh Kudus membuat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, sehingga Roh Kudus mempergunakan Anda untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Dengan pernyataan Rasul Paulus di Roma 15 ayat 13 ini, saya akan menutup renungan kita kali ini dengan penerapan-penerapan berikut. Pertama, sudahkah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda? Jika belum, berdoa dan memintalah kepada Roh Kudus agar Roh Kudus memberikan kepada Anda Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penerapan berikutnya untuk renungan kita kali ini adalah, sudahkah Anda membawa jiwa-jiwa yang terhilang ke Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat itu? Jika belum, berdoalah dan memintalah Roh Kudus untuk mempergunakan Anda untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang itu kepada Anda untuk diarahkan kepada Injil, kepada firman Tuhan, untuk didoakan agar Roh Kudus bekerja atas jiwa-jiwa yang terhilang ini, sehingga mereka boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah, adik-adik, saya berharap adik-adik sudah jelas berkenaan dengan para gembala yang memberikan pujian kepada Allah. Nah, kesimpulannya adalah pada masa Yesus lahir, kelahirannya itu disambut dengan penuh sukacita oleh makhluk di surga, yaitu bala tentara surga, dan makhluk di bumi oleh para gembala. Mereka menunjukkan sukacita melalui memuji Allah. Nah, manusia pada masa kini terus meniru tindakan-tindakan itu. Karena itu, mari kita bersukacita. Mari kita meniru tindakan malaikat di surga dan juga tindakan dari para gembala yang memuji Tuhan luar biasa. Kita memuji Tuhan berkenaan dengan Natal ini karena telah lahir bagi kita seorang bayi yang merupakan Juru Selamat dunia. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 21 yang mengatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini. Saya ingatkan adik-adik untuk tetap mengumpulkan persembahan. Kalau adik-adik mau mentransfernya setiap minggu, silahkan masukkan ke nomor rekening ini. Tetapi kalau adik-adik tetap mau mengumpulkannya, yaitu pada akhir pelajaran 13 bersama-sama. Kita akan bersama-sama mengakhiri pada pagi hari ini dengan doa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini. Beri sukacita karena berita kelahiran Yesus merupakan berita yang membawa damai sejahtera. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Immanuel. Bye.